Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, jika kamu ingin tahu apa yang sedang terjadi, kita hanya perlu pergi dan menemukan kepala sektemu. Ketika ayah Pangbo berbicara, dia mulai terbang menuju biara White Lotus. Melihat itu, Ling Huanan tidak menghentikannya, karena bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang menyangkut keamanan nona mudanya. Dia juga ingin tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tiba di Nuneri White Lotus, mereka tidak bertele-tele, dan langsung memberitahu kepala sekte White Lotus Nuneri tentang situasi terkini di Gunung Ivory Valley. Mereka juga memberitahunya tentang Ling Huiwei yang memasuki danau dengan harta labu botol. Awalnya Pangbo, ayahnya dan Ling Huanan berpikir bahwa kepala biara White Lotus Nuneri akan mengetahui rahasia Gunung Ivory Valley. Namun yang mengejutkan mereka adalah, kepala sekte White Lotus Nuneri juga sangat tercengang, dan bahkan mengungkapkan ekspresi ketakutan setelah mengetahui apa yang telah terjadi. Sebenarnya ada perubahan yang sangat besar seperti itu. Gadis itu, mengapa dia begitu bodoh? Itu semua salahku. Aku seharusnya tidak membuat kalian berdua mengambil item itu pada saat seperti ini, ucap kepala sekte. Penyesalan memenuhi wajah kepala sekte White Lotus Nuneri saat dia menghela nafas. Nyonya kepala sekte, sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Sebagai gantinya, tolong beritahu kami tentang asal-usul labu botol itu, dan apa yang sebenarnya kamu katakan kepada nona mudaku, desak Ling Huanan. Dia sangat prihatin dengan keselamatan nona mudanya. Kepala sekte The White Lotus Nuneri tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia menceritakan segalanya kepada Ling Huanan, Pangbo dan juga ayah Pangbo. Meskipun kepala sekte White Lotus Nuneri bertanggung jawab atas biara White Lotus, tapi dia sebenarnya bukan siapa-siapa di hadapan klan Cloud Spirit. Nuneri White Lotus dan klan Cloud Spirit hanyalah dua kekuatan pada tingkat yang sama sekali berbeda. Alasan mengapa dia bisa memiliki hubungan dengan klan Cloud Spirit adalah, itu karena sesuatu yang telah terjadi kira-kira 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu, seorang lelaki tua muncul di luar biara White Lotus. Duduk di kaki gunung, lelaki tua itu tampak sangat kelelahan. Dia tampak seperti telah berlatih secara berlebihan, atau mengalami pertempuran sengit, karena bagaimanapun, kondisinya tampak agak lemah. Karena kebaikan kepala sekte White Lotus Nuneri, ia mengirimkan secangkir air kepada orang tua itu. Air itu sebenarnya adalah air obat murni. Rasanya seperti air minum biasa, tetapi mampu mengurangi kelelahan seseorang. Apa yang kepala sekte White Lotus Nuneri tidak ketahui pada saat itu adalah, bahwa orang tua itu adalah seorang kultivator bela diri ahli yang mendalam dan misterius. Dia sangat kuat, dan secara alami ia juga memiliki banyak harta. Air yang disiapkan oleh kepala sekte White Lotus Nuneri nyaris tidak ada bantuan sama sekali baginya. Namun karena tindakan kebaikan itu, ahli yang sangat kuat itu memberi dua harta karun untuk kepala sekte White Lotus Nuneri. Salah satunya adalah cangkir porselen hijau. Adapun yang lainnya, itu adalah botol yang digunakan Ling Huiwei. Setelah itu, lelaki tua itu membawa kepala sekte biara White Lotus dan pergi ke Gunung Ivory Valley. Dia menempatkan mangkuk porselen hijau di dalam istana tempat Spirit Spring Water muncul. Setelah mangkuk porselen hijau ditempatkan di dalam istana, kecepatan di mana Spirit Spring Water mengalir sebenarnya sedikit meningkat. Hal ini pun membawa kegembiraan liar untuk klan Cloud Spirit, karena bagaimanapun, klan Cloud Spirit telah menjaga mata air roh selama bertahun-tahun. Namun, tidak pernah ada perubahan padanya. Namun, satu mangkuk porselen saja sebenarnya bisa mempercepat kecepatan aliran mata air jiwa, dan hal itu wajar bagi mereka untuk senang. Namun, pria tua itu secara eksplisit mengatakan kepada kepala sekte klan Cloud Spirit, bahwa mangkuk porselen hijau milik biara White Lotus, dan hanya ditempatkan di istana untuk penyimpanan. Lalu yang mengejutkan semua orang adalah, kepala klan Cloud Spirit klan yang tak kenal takut itu sebenarnya menyetujui permintaan dari orang tua itu tanpa ragu-ragu. Lebih jauh lagi, dia bahkan bersumpah bahwa jika orang-orang dari biara White Lotus memutuskan untuk datang mengambil mangkuk porselen, mereka dapat melakukannya kapan saja, dan klan Cloud Spirit pasti tidak akan menghentikan mereka.
Dengan begitu, pria tua itu meninggalkan Gunung Ivory Valley dengan kepala sekte Waiteklotes Nuneri. Setelah itu, dia mengajarinya sebuah teknik. Selanjutnya, pria tua itu juga mengatakan sesuatu padanya. Dia menyuruhnya mengambil mangkuk porselen dalam 8 tahun. Kemudian melalui teknik yang dia ajarkannya, dia harus mengaktifkan mangkuk porselen. Dengan begitu, dia bisa menggunakan mangkuk porselen untuk berlatih. Selain itu, pria tua itu juga memberi tahu kepala sekte Waiteklotes Nuneri, bahwa jika dia menolak untuk mendengarkan kata-katanya dan tidak mengambil mangkuk porselen, maka air mata jiwa di Gunung Ivory Valley akan berubah, atau retakan akan muncul di Gunung Ivory Valley. Jika salah satu dari hal-hal itu terjadi, itu berarti bahaya akan menimpa wilayah tersebut. Jika itu terjadi, maka kepala sekte biara Waiteklotes harus segera pergi. Selama masa bahaya itu, dia juga bisa memanfaatkan kekuatan labu botol. Labu botol itu akan membuatnya aman. Tapi mengapa mangkuk porselen itu bisa digunakan untuk berlatih dalam waktu 8 tahun? Dan juga, mengapa bahaya muncul di Gunung Ivory Valley? Orang tua itu tidak menjelaskan keduanya. Setelah itu, lelaki tua itu pergi dan tidak pernah muncul lagi. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin tahun telah berlalu. Mangkuk porselen itu sudah lama melewati tanggalnya ketika itu bisa diambil. Namun, kepala sekte Waiteklotes Nuneri adalah seseorang tanpa ambisi. Karena itulah, dia tidak pernah mengambil mangkuk porselen untuk menggunakannya untuk pelatihan. Dia berpikir bahwa karena mangkuk porselen mampu meningkatkan aliran mata air jiwa, maka itu akan menjadi hal yang baik untuk menyimpannya di sana untuk membantu klan Cloud Spirit, dan juga yang lainnya yang datang mencari mata air jiwa. Baru setelah dia mengetahui tentang perubahan yang terjadi pada Gunung Ivory Valley, dia tiba-tiba teringat hal-hal yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya. Itulah sebabnya dia telah memerintahkan Ling Hu Yuiwei dan Ling Hu An untuk mengambil mangkuk porselen. Meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan di Gunung Ivory Valley, tapi dia menyadari kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tua itu bahwa hal-hal yang mungkin tidak sederhana. Karena itulah, dia telah menyerahkan botol labu kepada Ling Hu Yuiwei. Dia memberi tahu Ling Hu Yuiwei metode untuk mengaktifkan labu botol. Dia juga memberitahunya untuk mengaktifkan labu botol jika bahaya yang tidak terduga terjadi di Gunung Ivory Valley, karena labu botol itu dapat melindungi dirinya dan Ling Hu An. Hanya saja, kepala sekte biara Waiteklotes tidak mengharapkan lokasi mata air jiwa direndam oleh air beracun, itu setelah berubah menjadi danau dengan organisme era kuno di dalamnya. Ketika masalahnya terus berlangsung, dia akhirnya menyadari mengapa lelaki tua itu memberinya peringatan seperti itu. Ini sudah jelas, lelaki tua itu sudah tahu tentang keadaan tempat itu, dan peristiwa tak terduga seperti itu akan terjadi di sana. Hanya saja, dia tidak pernah menyadari bahwa tempat itu sebenarnya sangat berbahaya. Senior, dalam hal itu, apakah kamu tahu nama ahli misterius itu? Pang Bo bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bukan satu-satunya dengan rasa ingin tahu yang tertulis di wajahnya, ayahnya dan Ling Hu An juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Mereka dapat mengatakan bahwa, lelaki tua misterius itu adalah individu yang luar biasa. Sepertinya, dia tahu lebih banyak daripada yang mereka saksikan. Sekarang Gunung Ivory Valley sedang dalam krisis, jika mereka dapat menemukan orang tua misterius itu, mungkin dia pasti memiliki cara untuk mengendalikan situasinya. Pakar misterius itu tidak menyebutkan namanya kepadaku, kepala sekte Waiteklotes Nuneri menggelengkan kepalanya. Lalu seperti apa sosoknya? Jika kamu menggambarkannya, aku bisa pergi dan bertanya siapa dia sebenarnya, lanjut Pang Bo. Kepala sekte Waiteklotes Nuneri menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkinkah senior itu tidak pernah berhasil melihat penampilan ahli misterius itu? Tanya Pang Bo. Tidak, aku sudah melihat penampilan ahli misterius itu. Dia tidak menyembunyikan diri, kata kepala sekte Waiteklotes Nuneri. Mungkinkah pakar misterius itu menolak untuk mengizinkan senior mengungkapkan penampilannya kepada orang lain? Tanya Pang Bo. Tidak, bukan itu, kepala sekte Waiteklotes Nuneri menggelengkan kepalanya lagi. Lalu, Pang Bo beserta ayahnya dan Ling Hu An saling memandang dengan cemas, bahkan kebingungan memenuhi mata mereka. Mereka semua ingin tahu mengapa kepala sekte Waiteklotes Nuneri tidak mau mengungkapkan penampilan lelaki tua misterius itu. Melihat tatapan bingung dari 3 orang, kepala sekte Waiteklotes Nuneri akhirnya berbicara, bukannya aku menolak untuk mengungkapkan penampilannya.
Itu juga bukan karena aku benar-benar dicegah untuk mengungkapkan penampilannya oleh ahli misterius itu. Hanya saja, sejak aku berpisah dengan ahli misterius itu, aku tidak dapat mengingat kembali penampilannya. Aku ingat setiap kata dari percakapanku dengannya, aku juga ingat dengan kuat bahwa aku berhasil melihat wajahnya dengan jelas. Namun setelah berpisah dengannya, aku tidak dapat mengingat penampilannya. Sebenarnya, aku bukan satu-satunya yang seperti ini. Bahkan kepala klan Cloud Spirit dan lainnya dari klan Cloud Spirit tidak dapat mengingat penampilannya, kata kepala sekte Waiteklotes Nuneri. Mendengar kata-kata itu, Pang Bo beserta ayahnya dan Ling Huanan akhirnya menyadari. Kepala sekte Waiteklotes Nuneri dan orang-orang dari klan Cloud Spirit seharusnya memiliki ingatan mereka tentang penampilan pria tua itu, dan hanya itu saja yang telah dihilangkan. Karena itulah, mereka dengan kuat mengingat kata-kata yang diucapkan dan hal-hal yang dilakukan oleh ahli misterius itu, tapi hanya penampilannya saja yang gagal mereka ingat. Tampaknya ahli misterius itu benar-benar ahli luar biasa, ayah Pang Bo tersentak kagum. Namun karena Tuan Asura setuju untuk membantu kalian semua menemukan mangkuk porselen itu, mengapa nona muda Yuiwe masih melompat ke danau? Pang Bo bertanya pada Ling Huanan karena kebingungan. Dia bisa mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ling Yuiwe. Dengan demikian, dia merasa bahwa dia harus dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Aku pikir nona mudaku pasti khawatir dengan Lord Asura. Lord Asura telah menyelamatkan kita berdua. Jadi aku berpikir nona mudaku pasti khawatir kalau kecelakaan akan terjadi padanya, dan dengan demikian memutuskan untuk mengikutinya ke danau, kata Ling Huanan. Kalau begitu, kenapa dia tidak langsung memberikan botol labu itu padanya saja? Tanya Pang Bo. Itu karena hanya Yuiwe yang bisa menggunakan labu botol, kata kepala sekte Waiteklotes Nuneri tiba-tiba. Hanya dia yang bisa menggunakannya. Ling Huanan beserta Pang Bo dan ayah Pang Bo dibuat terkejut. Bukankah seharusnya kepala sekte biara Waiteklotes juga bisa menggunakan labu botol? Saat itu, pakar misterius itu mengajariku sebuah teknik. Dengan menggunakan teknik itu, seseorang dapat mengaktifkan mangkuk dan berlatih dengannya. Namun, cara menggunakan labu botol itu tidak melalui teknik yang sederhana, tapi ada juga cetakannya. Pakar misterius itu menyerahkan cetakan itu kepadaku. Dengan begitu, aku dapat mengaktifkan labu botolnya. Selain itu, cetakan itu mampu diteruskan ke orang lain juga. Aku sudah memberikan cetakan itu kepada Yuiwe. Lebih jauh lagi, ada kebutuhan untuk menunggu 8 tahun sebelum cetakan itu dapat diberikan kepada orang lain. Jadi hanya Yuiwe yang dapat menggunakan labu botol selama 8 tahun ke depan, kata kepala sekte Waiteklotes Nuneri. Oh, jadi begitu rupanya. Mendengar kata-kata itu, Pang Bo dan ayahnya bisa menyadari. Benar-benar tidak pernah aku bayangkan, bahwa sebenarnya ada organisme era kuno yang tersembunyi di Gunung Ivory Valley. Aku berharap bahwa wanita muda Yuiwe dan Lord Asura dapat kembali dengan selamat, kata ayah Pang Bo. Ketika masalah ini berdiri, itu ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa berdoa untuk keselamatan Chu Feng dan Ling Yuiwe. Sementara itu, Chu Feng telah tiba di kedalaman danau. Dia benar-benar memasuki istana yang tenggelam terlebih dahulu. Namun dia tidak berhasil menemukan mangkuk porselen hijau, yang dibicarakan Ling Yuiwe di istana yang tenggelam. Chu Feng kemudian mencari di sekitar istana yang terendam, namun dia masih belum berhasil menemukannya. Karena itulah, ia tidak lagi repot untuk melanjutkan pencarian mangkuk porselen. Dia bisa mengatakan bahwa ada banyak barang yang hancur di istana. Namun tidak ada satu pun yang bernilai, dan ini berarti bahwa semua harta di istana telah diambil. Chu Feng merasa bahwa harta itu telah diambil oleh organisme era kuno yang telah memasuki danau sebelumnya, atau kemungkinan terbesar dari semuanya, itu telah disingkirkan oleh orang-orang dari klan Cloud Spirit sebelum bencana. Klan Cloud Spirit bukanlah orang bodoh. Karena mereka tahu bahwa ada harta di istana, mereka secara alami tidak akan meninggalkan mereka di sana. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa tidak ada lagi makna untuk terus mencari mangkuk porselen. Karena itulah, dia tidak terus berlama-lama di sekitar istana yang tenggelam. Sebagai gantinya, ia mulai melanjutkan menuju kedalaman danau. Karena sebuah retakan, bagian dalam danau sangat besar dan rumit seperti labirin. Itu tidak sesederhana yang terlihat dari luar sama sekali. Bagian dalam danaunya telah membentuk dunia bawah laut.
Selanjutnya, organisme era kuno hadir di mana-mana di dasar danau. Jumlah mereka sangat masif, dan hanya bisa diperkirakan. Meskipun banyak organisme era kuno telah bergegas keluar dari danau sebelumnya, tapi mereka hanyalah puncak gunung es jika dibandingkan dengan jumlah organisme era kuno yang masih ada di danau. Lebih jauh lagi, seperti yang dikatakan Ayah Pangbo, ada beberapa puncak organisme era kuno tingkat tinggi yang bergerak di sekitar danau. Meskipun kultivasi organisme era kuno yang bergegas keluar dari danau sebelumnya tidak lemah, tapi tidak ada satupun dari mereka yang di ranah exalted. Bahkan puncak exalted sekalipun tidak dapat membawa ketakutan kepada Chu Feng. Namun setelah Chu Feng memasuki danau, bahkan dia buru-buru menyembunyikan dirinya dengan formasi penyembunyian. Dia tidak berani bertindak sembarangan, dan setiap gerakannya dilakukan dengan sangat hati-hati. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasakan penindasan luar biasa dari dasar danau. Karena faktanya bahwa kekuatan penindasan itu terlalu kuat, Chu Feng tidak dapat menentukan kultivasi organisme era kuno yang memancarkan aura yang menindas itu. Keberadaan kaliber itu sangat mematikan bagi Chu Feng. Namun untungnya, meskipun makhluk-makhluk itu sangat kuat, mereka semua disegel oleh formasi. Untuk saat ini, mereka tidak akan bisa menjadi ancaman baginya. Namun yang paling penting dari semuanya adalah, Chu Feng menemukan bahwa mata air jiwa tidak menghilang, tapi itu masih terus mengalir keluar. Itu hanya karena jumlahnya sangat jarang, dan tercampur dengan air danau beracun, sehingga tidak terdeteksi oleh orang lain, tapi bagi Chu Feng, dia bagaimanapun juga bisa melihatnya dengan jelas. Saat kedalaman danau terbelah, Chu Feng bisa menyelam lebih jauh tanpa henti. Selama dia mengikuti Spirit Spring Water, maka dia dapat menemukan sumbernya. Selain itu, dunia bawah laut itu terlalu besar, dan tampaknya tak ada habisnya. Meskipun Chu Feng dengan cepat menyelam ke bawah, tapi masih butuh waktu yang sangat lama. Hingga akhirnya, Chu Feng pun berhenti. Air danau multiwarna masih memenuhi bidang penglihatannya, dan tampaknya tidak istimewa sedikit pun. Lalu setelahnya, pandangan gembira hadir di mata Chu Feng. Akhirnya menemukanmu, akhirnya kamu diketemukan, kata Chu Feng. Chu Feng telah menemukan sumber Spirit Spring Water. Selain itu, tidak ada organisme era kuno yang hadir di sana. Dengan demikian, Chu Feng mulai mengatur sebuah formasi. Chu Feng tidak berencana untuk melakukan pelatihan di sana. Lagi pula, tempat itu terlalu berbahaya. Menurut pengamatan Chu Feng, dia merasakan formasi lain yang kuat yang ada di sana. Formasi itu adalah kunci untuk menghentikan organisme era kuno. Namun formasi itu sudah dilanggar, dan itulah sebabnya organisme era kuno bisa melarikan diri. Dan sekarang, organisme era kuno yang kuat masih menyerang formasi itu tanpa henti. Jika formasi itu dihancurkan sepenuhnya, organisme era kuno yang sangat kuat yang tersembunyi di kedalaman danau bisa menghancurkannya. Selanjutnya menurut analisis Chu Feng, formasi itu diambang kehancuran, dan tidak akan bisa bertahan lebih lama. Jadi Chu Feng sedang berpacu dengan waktu. Dia harus mengumpulkan Spirit Spring Water dan kemudian pergi, dan barulah kemudian dia bisa berlatih dengan Spirit Spring Water. Selain itu, mata air jiwa sudah tercampur dengan air danau yang beracun, maka dari itu, Chu Feng harus menggunakan formasi untuk menghapus racun dari Spirit Spring Water. Untungnya, ini bukan tugas yang sulit baginya. Hanya dalam 1 jam, Chu Feng berhasil mengumpulkan sejumlah besar mata air jiwa. Dia kemudian menyingkirkan Spirit Spring Water yang terkumpul. Sebenarnya ada sejumlah besar mata air jiwa di sana, dan itu jauh lebih banyak daripada yang telah dia kumpulkan. Namun Chu Feng tidak serakah. Dia hanya mengumpulkan mata air jiwa secukupnya untuk berlatih. Dengan begitu, dia bersiap untuk pergi. Wush! Namun tiba-tiba saja, sebuah cahaya dengan cepat melesat menjauh-jauh. Itu adalah, seru Chu Feng. Melihat cahaya itu, mata Chu Feng yang sudah bersiap untuk pergi mulai bersinar. Kemudian tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergeser dan dia mulai mengejar cahaya itu. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang terbang melewatinya adalah harta kultivasi. Meskipun itu tidak berguna baginya, tapi Chu Feng bisa mengatakan bahwa itu sangat berguna bagi roh dunia. Panen yang mengejutkan. Chu Feng menjadi lebih bahagia karena semakin dekat dengan cahaya itu, dan dia bisa merasakan betapa kuatnya harta itu. Jika dia bisa menangkap harta itu, Chu Feng bahkan tidak perlu menunggu si ratu untuk bangun, karena dia bisa langsung menggunakannya pada si ratu.
Daripada mengatakan bahwa itu adalah harta untuk pelatihan, itu akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah harta yang secara langsung dapat memperkuat kultivasi roh dunia. Harta pelatihan itu masih membutuhkannya untuk dilatih, dan itu masih akan tergantung pada apakah seseorang cukup berbakat untuk menggunakannya dengan benar. Namun, harta itu berbeda. Itu hanya mirip dengan pil obat yang secara langsung dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Jika roh dunia mendapatkannya, mereka dapat memperoleh kekuatan penuhnya tanpa usaha apapun. Paling-paling, itu akan memakan waktu untuk diserap sepenuhnya. Chu Feng secara alami tidak akan membiarkan dirinya kehilangan harta yang begitu berharga. Selain itu sangat mudah didapat pada saat ini. Wush! Namun tiba-tiba saja, cahaya itu mulai mekar dengan kecemerlangan yang aneh. Kemudian, cahaya itu benar-benar menghilang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.